Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ikan nila adalah suatu budidaya yang menjadi prospek pada saat ini, sobat. Nah, keunggulan daripada ikan ini adalah karena rasa dagingnya yang sangat enak, sangat bagus, dan tingkat pertumbuhannya yang dibilang cukup sedang, ya. Artinya memang tidak secepat ikan lele, namun tidak selambat daripada ikan gurami. Ikan nila memiliki ketahanan tubuh terhadap penyakit dan terhadap perubahan kadar air, seperti perubahan air hujan, termasuk juga perubahan salinitas atau kadar garam, sobat. Oleh karenanya kita sering menjumpai ikan nila ini dilakukan budidaya di tambak ataupun di kolam ikan air tawar, termasuk rawa-rawa, kemudian air yang mengalir, pegunungan, termasuk juga daerah-daerah yang memiliki tingkat perubahan arus yang deras atau di arus kolam air deras, ya, seperti sungai. Ikan nila ini bisa tumbuh karena dia memiliki ketahanan terhadap salinitas dan perubahan daripada cuaca. Itulah yang membedakan ikan ini dengan ikan air tawar lainnya. Di beberapa tempat juga ikan nila dilakukan budidaya di area sawah, ya, dengan banyak di daerah pertanian juga dilakukan budidaya ikan nila, karena selain pertumbuhannya yang cukup sedang, artinya memang tidak terlalu lambat, namun juga justru di sana banyak pakan-pakan alami yang dapat meningkatkan pertumbuhannya. Ikan nila pertumbuhannya bisa maksimal, bisa mencapai satu ekornya itu bisa sampai 3 kilo, terutama di daerah alam bebas, ya. Artinya inilah yang disukai daripada budidaya ikan nila, tidak seperti halnya ikan betok, ya, yang walaupun rasa dagingnya bagus namun pertumbuhannya cukup kerdil. Dia mungkin tidak akan lebih besar, tidak akan panjang seperti 10 cm, walaupun sama-sama ikan air tawar, ya. Salah satu kelemahan pada ikan nila ini yakni dia tidak memiliki labirin, ya. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk bernafas dari kulit seperti halnya ikan gurami atau ikan patin ataupun ikan lele, ya. Selain itu juga tidak memiliki kemampuan untuk mengambil oksigen ke atas ketika kondisi air itu berubah. Ketika kondisi air itu oksigennya sudah berkurang. Di sinilah salah satu kelemahannya. Walaupun tingkat perubahan salinitas kadar garamnya berubah, namun ketika oksigen di dalam airnya terlarutnya itu cukup banyak, maka ikan ini tetap bertahan. Namun ketika kondisi air ini keruh, contohnya ketika air ini banyak dilakukan keruh dalam arti diobok-obok airnya, sehingga kemudian akan terjadi di mana airnya itu mulai keruh, banyak kandungan lumpur, maka ikan ini akan ke atas, ya, akan ke atas mencari tambahan oksigen. Disinilah salah satu kelemahannya. Kenapa ikan nila ini tidak bisa bertahan atau ketika dia di luar, kita taruh di daratan, dia akan cepat mati, ya, cepat tidak bisa bernafas, tidak lebih atau kurang dari 1 jam. Berbeda dengan ikan lele ataupun ikan patin, bahkan ikan gurami, ya. Ikan gurami, ikan patin ataupun ikan lele, ketika kita taruh di luar, ya, termasuk ikan gabus, ya, dan ikan betok, ketika kita taruh di luar, ikan ini akan bertahan walaupun 1 jam dia tidak kena air sama sekali, ya. Dia memiliki kedaya tahanan tanpa air. Berbeda dengan ikan nila, kita terlambat melakukan perubahan, mengangkat ketika dia berada di daratan, berada di luar, maka ikan nila ini akan lemah, ikan ini akan mati, ya. Apalagi di atas 30 menit atau antara 1 jam, ikan ini pasti mati. Oleh karenanya, dengan kita tahu konsep daripada kekuatan dan kelemahan daripada ikan nila ini, sobat, maka kita bisa memelihara budidaya ikan nila ini dengan maksimal, ya, begitu. Dengan kelemahan yang mana ikan nila ini kekurangan oksigen bisa mengakibatkan kematian, ya, termasuk ketika kita memelihara budidaya ini dengan sistem bioflok ataupun dengan kondisi arus deras,
di mana ternyata di sana arus derasnya kita menggunakan kincir atau menggunakan filter dengan kekuatan listrik, kemudian listriknya mati, maka akan terjadi kematian yang luar biasa. Inilah salah satu kelemahannya yang harus kita ketahui. Jadi kita harus mempertahankan bagaimana kondisi terjadinya oksigen tambahan, oksigen terlarut, oksigen di dalam air itu selalu ada dan tersedia dengan baik, agar ikan nila ini bisa tumbuh sehat dan terus terjadi percepatan pertumbuhannya. Nah, banyak para pembudidaya pemula melakukan budidaya ini dengan kita memasang ikan nila ini ditaruh dengan kolam, ya baik kolam kecil ataupun kolam besar, namun di sana tidak disediakan adanya tambahan oksigen, ya tambahan aerotor, ya penghasil oksigen, ataupun dari kincir, ya yang menghasilkan percikan air, ya perubahan air atau semburan air, ya sehingga ikan ini akan pertumbuhannya akan lambat, ya walaupun sudah diberi pakan yang banyak. Bahkan terjadi perubahan di mana ikan nila ini moodnya atau apa yang awalnya suka makan menjadi tidak suka. Nah, disinilah salah satu kelemahannya. Jadi ikan nila ini memiliki kelemahan yang mana kualitas air yang menggunakan oksigen, ya ingat ini bukan karena kualitas air warna hijau ataupun bening, ya bukan itu. Jadi kualitas air yang diakibatkan karena banyaknya oksigen. Disinilah harus kita jaga. Jika kalau terjadi di mana kondisi ikan nila kita itu terjadi di mana dia sudah sering ke atas, cuap-cuap, kemudian malas makan, maka secepatnya kita lakukan tindakan perubahan air. Ingat sobat, lakukan pengurasan atau penambahan air, ya seperti itu. Walaupun sudah kita banyak melakukan penambahan aerotor, namun ikannya tetap daya nafsunya berkurang. Disitulah kita lakukan perubahan air, karena justru dengan percepatan penambahan perubahan air sering menguras, disinilah akan terjadi percepatan pertumbuhan, baik ikan nilai kita itu sedikit ataupun jumlah banyak, ya dengan jumlah tebar yang sesuai, artinya tidak melebihi kapasitas tebarnya, maka ikan nila ini jauh pertumbuhannya akan cepat. Nah, seperti ikan-ikan yang lain tetap harus dilakukan sortir. Ketika pertumbuhan tambah besar, maka ikan ini harus dikurangi, ya di dalam kolam itu harus dikurangi. Makin besar maka harus semakin sedikit, seperti itu, agar pertumbuhannya terus besar seperti halnya dalam video ini. Jadi video ini sendiri bisa Pak Sobat perhatikan, ya saya video di dalam air ini, ya ikannya mulai berkurang. Saya kurangi supaya dia dalam 1 kilonya bisa mencapai 2 ekor, ya dalam 1 kilonya mencapai hanya 1 ekor, ya seperti itu. Makanya kita lakukan di situ pengurangan jumlah tebar, ya sehingga ketika kita kasih pakan juga daya rebut ikannya itu makin kecil, karena ikan-ikan ini semuanya tercukupi, begitu. Oke sobat, itu tambahan salah satu kelemahan kekurangan daripada ikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.